Halo semuanya, selamat datang di media edukasi. Let's begin. Kemarin kita sudah belajar pecahan ya. Kelas 3 kamu juga sudah mulai ya. Kemarin pecahan sudah mulai. Bentar, ini ada temanmu yang masuk lagi nih. Nanti. Ya, udah pada masuk ya. Bentar, masih ada yang masuk lagi. Ara masuk. Ya, ini kita pelajari, kita awali dulu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Mudah-mudahan kabar kalian hari ini baik semua ya. Kita bisa bertemu lagi dengan Pak Guru. Ini Willy udah kelihatan ini. Ketemu lagi dengan Pak Guru. Setelah sekian lama kita kemarin ada libur, tetapi walaupun tidak libur kita juga belum bisa masuk ke sekolah. Jadi untuk sementara kita masih belajarnya seperti ini dulu. Mudah-mudahan kita bisa meet seperti ini terus ya. Kalau memungkinkan kita bisa meet seperti ini. Nanti sambil Pak Guru masuk teman-teman yang lain. Kita meet jadi nanti kita bisa belajar bersama seperti ini. Mudah-mudahan nanti kalau PPKM sudah selesai, kita bisa seperti biasa home visit di kelompok-kelompok rumah teman-teman ya. Yuk kita mulai pecahan. Pecahan seperti yang sudah kalian ketahui kemarin. Contohnya ini, kalian perhatikan. Bentar, ini ada temanmu masuk lagi. Ini sebentar, Mas. Nah, kalian perhatikan. Yuk, perhatikan. Ini ada coklat. Ya, coklat yang atas sendiri ya. Atas sendiri ini. Coklat utuh 1. Kemudian coklat itu dibagi menjadi 2 sama besar. 1 ini bagian sebelah kiri, 1 bagian sebelah kanan. Coklatnya ditugel, diparoloro menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi kalau pecahan itu dari satu bagian yang utuh dibagi menjadi beberapa bagian, masing-masing bagian besarnya harus sama. Harus sama ya besarnya ya? Iya. Kalau tidak sama namanya nanti bukan pecahan. Nih, ada tokoh namanya Al-Kalasadi. Lahir, dia hidup tahun 1412 sampai 1486. Al-Kalasadi adalah orang yang menggunakan simbol-simbol dalam penulisan persamaan notasi pecahan. Salah satu unsur penting dalam pecahan ilmu matematika adalah pecahan, atau bahasa Inggrisnya adalah fraction. Pembilangnya disebut bas, sedang penyebutnya disebut imam. Ini mas dengan bahasa Arab ya. Al-Kalasadi meletakkan pembilang di atas dan penyebut di bawah. Nanti yang akan kita pelajari seperti itu. Pecahan dibagi menjadi 2 bagian, bagian atas dan bagian bawah. Dipisahkan dengan garis. Bentar, tadi ada yang bergabung lagi, udah masuk belum ya? Yang sudah bergabung udah masuk belum? Oh belum, bentar.
Nah, masuk. Yuk, membaca pecahan. Nah, ini. Membaca pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat. Dan B atau yang ada di bawah ini tidak sama dengan 0. Maksudnya apa? Harus lebih dari 0. Angkanya yang B harus lebih dari 0. Bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Perhatikan ini ya, yang tahukah kalian? A per B yang di atas adalah pembilang, yang B di bawah disebut penyebut. Penyebut yang ada di bawah tidak boleh 0 atau harus lebih dari 0. Ya, coba. Ketika menyebutkan suatu bilangan pecahan, di antara pembilang dan penyebut harus disisipkan kata per. Misalkan, 3 per 5 disebut dengan 3 per 5. Contoh lain, 1 per 4 dibacanya 1 per 4 atau 1/4. Ingat ini, bilangan yang berada di sisi atas disebut sebagai pembilang, bilangan yang berada di sisi bawah disebut sebagai penyebut. Paham? Paham. Paham ya? Sampai sini paham ya? Pintar. Yuk, kita memahami pecahan dengan soal cerita. Perhatikan, kamu sambil membayangkan ya. Pak Guru membaca tulisan ini, kamu sambil membayangkan. Terdapat 10 buku. Bukunya ada 10. 10 buku ini memiliki 2 warna yang berbeda. 8 buku warnanya merah. Iya ya, 2 buku warnanya kuning dan 8 buku warnanya merah. Sedangkan total buku tadi ada berapa? Ada 10 buku. Jadi, pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dan seluruh buku adalah 2 per 10. Maksudnya banyaknya buku yang kuning dibandingkan dengan banyaknya seluruh buku. 2 per 10. Kamu harus membayangkan bukunya ada berapa tadi? 10. 10. Yang warnanya kuning berapa? Yang warnanya kuning ada 2. Yang warnanya merah ada berapa? 10. Yang warnanya merah berapa? Yang warnanya merah. 10. Yang warnanya merah. 8. 8. Jadi kalau kita mau menuliskan berapa banyaknya buku kuning dari bagian buku itu, 2 per 10. Lagi. Perhatikan ini, tongkat. Tongkat apa ini? Tongkat pramuka. Tongkat pramuka. Warna cat pada tongkat ada 2 warna yang berbeda, tetapi bagiannya sama besar. Kamu perhatikan ya, yang atas warna hitam, yang bawah warna Kuning. Bagian yang warnanya hitam dengan bagian yang warnanya kuning itu sama. Perhatikan, bagian atas berwarna hitam, bagian bawah berwarna kuning. 2 bagian ini, yang atas dan bawah, sama besarnya atau sama panjangnya. Jadi ketika pecahan dibagi, itu besarnya harus sama setiap bagian ya. Ini.
Pernyataan pecahan dapat ditulis 1/2 atau setengah. Warna hitam 1/2, warna kuning 1/2. Karena 1 bagian dari 2. Dari 1 menjadi 2. Lagi perhatikan buah apel. Apel dipotong menjadi berapa bagian ini? 4. Menjadi 4 bagian. Berarti setiap bagian besarnya berapa setiap bagian? Sama besar. Sama besar ya? Sama besar. Besarnya berapa? Sama besar berapa? 1/4. Pintar. Karena dibagi menjadi 4 ya. Jadi 1/4. 4. Dimakan 1. Wah, dimakan 1 ini apelnya. Apelnya sudah dimakan 1. Berapa sisanya? 3. Tinggal 3 per 1. 4. 3/4 karena ada 4 bagian. Yang dimakan ini kan bukan 1. Yang dimakan bukan 1 apel, tapi 1 bagian dari 4. Yang dimakan berarti 1/4. Hanya tinggal 3/4. Karena apelnya cuma 1 ya. Apelnya cuma 1, bukan 4 apelnya. Iya. Apelnya cuma 1 dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Yo, coba. Latihannya yang kemarin ini nanti kita bahas ya latihannya. Ini contoh lagi. Contohnya ini. Ada 1 buah persegi panjang. Persegi panjangnya dibagi menjadi berapa? 4. Menjadi berapa? Ini yang A dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu harus menghitung semua bagiannya dulu. Semua bagiannya dihitung dulu. Kemudian setelah itu, baru kita hitung berapa yang diarsir, berapa bagian yang diarsir, berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti yang diarsir berapa? 4 per berapa? 6. 6. Karena ada 6 bagian. Paham ya? Paham ya? 4/6. Sekarang yang B, yang diarsir berapa coba? Dari berapa bagian dulu hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya? Berarti yang diarsir ada berapa ini? Iya. Yang diarsir ada berapa ini? 1, 2, 3. Berarti 3/8. Paham ya? Membaca pecahan paham ya? Bisa kan membaca pecahan? Coba nih. Sekarang ingat tadi yang di atas namanya apa? Yang di atas? Yang di atas namanya apa? Bilang. Yang di bawah namanya? Penyebut. Wah, sekarang ini sebutkan yuk. Sebutkan pembilang dan penyebut dari pecahan. 3 namanya apa? Pembilang. Pembilang. Penyebutnya? Penyebutnya 8 ya. Yang B sekarang 1/4. Pembilangnya? 1. Penyebutnya? 4. Yang C 5/6. Penyebutnya? 6. Penyebutnya 6. Pembilangnya? 5. Bisa ya? Bisa, gampang. Benar. Yo, selanjutnya. Soal yang kalian kerjakan kemarin. Nomor 1. Meli memiliki 1 batang coklat. Dia ingin membagikan kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Berarti masing-masing mendapatkan berapa?
Berapa? 5. 1 coklat dibagi 5. Berarti masing-masing mendapatkan 1/5. Karena dibagi menjadi 5 ya. Ya, pintar. Yo, lagi nih. Ini memiliki 8 buah apel. Dia membagikan kepada 4 orang dengan bagian yang sama banyak. Berapakah buah apel yang diperoleh? 8/4. Karena 8 buah apel dibagi menjadi 4. 8 dibagi 4 berapa? Masing-masing anak mendapatkannya. Berapa? Bukan 28. Berarti mendapatkannya. Coba, Diva punya apel 8. Mau dibagikan kepada teman-temannya. Yo, 8 apel akan dibagikan kepada teman-temannya. Temannya ada 4. Masing-masing dapat berapa? 2. Pintar. Masing-masing mendapatkan 2 buah apel. Nah, pintar. Selanjutnya. Nah, ini sama seperti tadi ya. Coba kita perhatikan gambar yang A dulu. Ada 1 buah persegi dibagi menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang diarsir berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berapa bagian yang diarsir? 5. 5. Pintar. Ada yang B namanya persegi 6. Persegi 6 dibagi menjadi berapa bagian yang sama besar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Diarsir berapa? 3. Berarti berapa jawabannya? Jawabannya jadi 3 per 6. Pintar. Lanjut lagi. Lingkaran dibagi menjadi berapa bagian? 4. Berapa? 4. Yang diarsir berapa? 1. Berarti jawabannya adalah 1/4. 1/4. Pinter. Kalian pinter semua. Sip. 1/4. Oh, selanjutnya. Nah, ini harus menggambar. Coba tunjukkan gambar kalian di kamera. Coba Pak Guru lihat gambarnya yang sudah gambar. Persegi panjang, lingkaran. Ya. Benar. Dibuka bukunya, buka novel dibuka coba. Berarti ini seperti tadi ya. Cara mengerjakannya seperti yang sebelumnya. Seperti ini ya cara mengerjakannya ya. Cara mengerjakannya seperti ini tadi. Benar. Gambarnya diarsir bagian. Berarti yang A yang diarsir 3 dari 6 bagian. Yang B tadi membuat lingkaran dibagi menjadi 5. Yang diarsir 1. Yang C membuat segitiga. Dibagi menjadi 3 sama besar. Yang diarsir 2. Yang D paling mudah menggunakan persegi panjang. Persegi panjang dibagi menjadi 7. Terus diarsir 2. Pintar. Nah ya, untuk pesanan ada yang bingung apa tidak? Bisa ya?
Nah, bentar. Yuk, selanjutnya kita akan melanjutkan ke segi banyak. Apa itu bangun segi banyak? Nih, perhatikan. Yang dimaksud bangun segi banyak itu seginya atau sisi-sisinya ada banyak. Dan bentuknya biasanya bukan sudah seperti yang kita kenal. Yang sudah kita kenal contohnya ini. Kita mengenal segitiga. Segitiga sisinya berapa berarti? 1, 2, 3. Ini ya. Segitiga ya. Ya sisinya 3. Ya, ini segi berapa yang dari kanan? Dari kanan. Ini segi berapa ini? Nah, ini segi berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ini namanya segi 6. Ini ada 6 sisi. Ini lagi segi banyak ini sekarang. Gambar yang seperti ini. Berapa ini sisinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Ini segi banyak, tapi bukan segi 12 ini ya. Ini namanya bukan segi 12. Karena apa? Karena panjang sisinya tidak sama panjang. Tidak beraturan. Ini segi banyak. Ini juga ini gambar panah ini ya. Panah yang biru ini juga disebut segi banyak. Karena memiliki banyak sisi. Ingat, segi banyak dibatasi oleh garis lurus. Kalau garisnya tidak lurus, berarti itu bukan segi banyak. Contohnya ini, perhatikan ini. Ini bukan segi banyak ya, karena ini bukan garis lurus, ini namanya garis lengkung ini. Kalian perhatikan ini. Ini seperti segitiga, tapi bagian ini garisnya lengkung. Jadi bukan disebut sebagai segi banyak. Karena kalau segi banyak harus dibatasi oleh garis lurus. Ini syaratnya ini ya, segi banyak harus dibangun atau terbuat dari garis lurus. Ini ada garisnya lengkung-lengkung, ini bukan. Ini garisnya lengkung-lengkung, bukan. Ini lingkaran, lingkaran juga bukan segi banyak, ya. Ini yang seperti segitiga, tapi bagian pinggirnya menggunakan garis lengkung. Juga bukan segi banyak. Ini garis lurus semua. Perhatikan yang ini. Ini garis lurus semua, tapi bukan disebut bukan disebut segi banyak. Karena tidak tertutup. Ini ada yang berlubang ya. Ada kurva yang tidak tertutup. Garisnya tidak nyambung, jadi bukan disebut sebagai garis segi banyak atau bangun. Tidak. Paham ya? Paham. Nah, ini segi banyak tetapi beraturan. Nah, segi banyak tetapi beraturan. Perhatikan. Bangun pertama namanya apa ini? Segitiga. Segitiga. Bangun kedua? Segi 4. Bangun ketiga? Segi 5. Segi 5. Jadi nama bangun ini disesuaikan dengan banyaknya sisi. Ya, segitiga berarti sisinya ada berapa? Segitiga ada 4. Apa sisinya? 4. Ada berapa sisinya? Segi 5? 5 sisi. 5. Kalau segi 8 berapa sisinya? Segi 8?
Segi 8 ada berapa sisinya? 8 sisi. 8. Segi 9. 9 sisi dan seterusnya ya. Iya. Nah, ini nanti menari. Nanti Pak Guru minta kalian menari. Yo, membuat video menari nanti ya. Oke, untuk sementara kita belajar kita berarti sudah paham. Yang kedua adalah banyak. Oke, paham semua belum? Ada yang mau ditanyakan apa tidak ke Pak Guru? Siapa yang mau bertanya? Ayo. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Berarti sudah paham ya kalian ya? Evan tuh. Kalian sudah paham semua? Sudah. Mudah-mudahan kalian paham. Ya. Kelihatan lagi mudah-mudahan kalian paham. Nanti kalau ada yang bingung, silakan kalian ditanyakan. Kalau sekarang masih malu, nanti ditanyanya di grup tidak apa-apa ya. Dan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.